Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi mitra pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Gideon Muji Selamat dari BKUKS. Sebelum kita membaca, belajar, dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengingatkan kembali kepada semua saudara yang satu iman atau umat Kristen di Kabupaten Sragen bahwa nanti sore jam 5 akan ada kebaktian pembaruan iman nasional di lapangan Yonif 408. Mengundang semua saudara terkasih dalam Tuhan untuk bisa hadir dan gratis, tidak dipungut biaya. Sekali lagi, nanti akan ada kebaktian pembaharuan iman di lapangan Yonif 408 jam 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Sekali lagi mengharap kehadiran Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kebaktian pembaharuan iman ini, karena ini akan sangat bagus sekali untuk kita semua bisa bertumbuh dalam iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mari sebelum kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa supaya Roh Kudus yang bekerja. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami, sembah bakti kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa, Maha Ada, dan yang Maha Mengasihi kami. Terima kasih. Kami semua akan membaca akan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang sudah terjadi ribuan tahun lalu, namun masih baru sampai hari ini, dan sampai Engkau datang yang kedua kali, bahwa firman-Mu tetap iya dan amin. Mohon Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukuran doa kami naikkan kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember, bulan terakhir di tahun 2022. Seperti biasa bahwa bulan Desember itu adalah bulan yang penuh kebahagiaan bagi umat Kristen di muka bumi ini, tetapi juga bulan yang memusingkan, menyibukkan kita. Karena kebanyakan dari kita kalau masuk di bulan Desember tidak hanya mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus dalam hidup kita dan hati kita, namun kebanyakan gereja juga sibuk dan bertengkar masalah acara, masalah konsumsi pada saat perayaan Natal. Di dalam keluarga pun sibuk rame usul atau mengeluarkan keinginannya untuk pakai sepatu baru, baju baru, mungkin motor baru, dan lain sebagainya. Dalam gereja pun kadang-kadang justru diwarnai pertengkaran, saling bersih tegang untuk mengutarakan keinginannya dalam pesta Natal. Ada yang menghendaki pesta mewah, ada yang menyarankan atau kalau orang-orang mengikuti ide atau kreatifnya. Hal itu tidak salah. Tetapi yang lebih utama adalah mari kita sekali lagi menyiapkan hati kita
supaya kita benar-benar mengerti makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mari kita dasari renungan pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Maaf, saya ulang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mereka, yaitu orang-orang Majus ini menemukan bayi Yesus bersama ibunya, bersama Maria ibunya. Lalu orang-orang Majus ini masuk dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem. Tetapi sesungguhnya berita tentang kelahiran ini atau berita Natal atau berita sukacita ini sudah disampaikan oleh Allah sendiri ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, pencipta alam semesta atau Allah berkata kepada Hawa dan kepada Lucifer atau ular yang telah menipu Hawa. Katanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau perempuan dan engkau ular. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala daripada keturunan ular. Inilah sekali lagi berita Natal yang pertama kali disampaikan ke dalam dunia ini, yaitu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arti Natal yang pertama bahwa Allah kita itu bukan Allah pembohong, tetapi Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Sekalipun bagi manusia itu waktu yang lama, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya. Bagi keluarga, suami istri yang sudah nikah, pasti yang dirindukan pertama adalah kehadiran seorang anak. Sekalipun kehadiran anak ini membuat kita semakin repot, semakin sibuk, tetapi tanpa kehadiran anak, sebuah keluarga atau suami istri itu kurang lengkap rasanya. Ada keluarga yang sudah 10 tahun menikah, menjalin hubungan sebagai suami istri, dan belum diberi anak. Tentu banyak usaha yang akan dilakukan untuk mendapatkan seorang anak. Pasti juga diwarnai pertengkaran, diwarnai kecemasan. Jangan-jangan kalau tidak punya anak, nanti suami akan menceraikan saya, dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kehidupan manusia tidak ada bahagianya. Kehidupan manusia diwarnai kegelisahan, diwarnai pertengkaran, diwarnai tidak ada damai dan sejahtera.
justru kehidupan manusia semakin hari semakin jauh dari hadapan Allah. Tetapi kita patut bersyukur yang walaupun ribuan tahun seorang janji Allah kepada Hawa dan kepada ular digenapi 2000 tahun yang lalu di kandang domba di Bethlehem. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Allah kita bukan Allah pendusta atau Allah pembohong, tetapi Allah yang selalu menepati janjinya. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, bahwa seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan dinamai penasihat yang ajaib, raja yang kekal, raja damai. Dan ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, arti Natal yang pertama adalah bahwa Allah telah menggenapi janjinya. Yang kedua, arti Natal adalah Allah bersama-sama dengan kita, yang disebut dalam bahasa Alkitabnya adalah Emmanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, dalam kehidupan ini tidak ada tempat yang menyenangkan. Tidak ada tempat yang membuat kita nyaman dan damai. Beberapa minggu terakhir ini kita menerima situasi keadaan yang membuat duka seluruh negeri ini, di mana salah satu tempat di Cianjur mengalami gempa yang tidak terpikirkan, yang tidak terdeteksi sebelumnya, dan membawa ratusan jiwa meninggal. Ribuan rumah hancur. Sebelumnya di Korea, ratusan yang meninggal karena merayakan Halloween. Sebelum di Korea, di Malang, di Stadion Kanjuruhan juga, ratusan meninggal supporter sepak bola. Sekali lagi di dunia ini tidak ada tempat yang menyenangkan. Tidak ada tempat yang membuat kita damai dan nyaman. Tetapi kita patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang Emmanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, mau menyertai kita semua dalam kehidupan ini. Apa buktinya Allah hadir? Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus. Di pokok yang pertama tadi, bahwa dia adalah penggenapan janji Allah saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Hal yang paling berbahagia, yang paling menyenangkan buat kita, bahwa Allah hadir ke tengah-tengah dunia ini menjadi sama dengan kita. Inilah keindahan iman Kristen, inilah sekali lagi keajaiban iman Kristen. Bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini.
Oleh sebab itu, sesulit apapun persoalan dan tantanganmu, seberat apapun pergumulanmu, semerah apapun, sehitam apapun dosa dan pelanggaranmu, Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji yang terindah, undangan yang sangat indah bagi kita. Jangan kecewa dan putus asa kalau saudara, teman, sahabat, orang yang paling kita cintai sekalipun mengkhianati kita, menyakiti kita, meninggalkan kita. Kita jangan putus asa karena masih ada seorang yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus namanya. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Yang ketiga, arti Natal. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, tempat di mana Yesus lahir atau persembahan orang-orang Majus ini sebenarnya berita yang berbahagia, tetapi juga satu paket dengan berita duka cita. Yesus lahir di kandang domba, dan di dalam bahasa Alkitabnya tempat Yesus lahir itu adalah Migdal Eder. Arti Migdal Eder adalah menara pengawal kawanan domba. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Apakah tidak ada tempat di penginapan, di hotel, di rumah yang mewah? Apakah tidak ada tempat? Ada. Tetapi untuk menggenapi janji Tuhan, Yesus harus lahir di kandang domba. Yesus harus lahir di kawasan Migdal Eder, kawasan menara pengawal kawanan domba. Mengapa demikian? Karena domba-domba yang menjadi korban bakaran, korban penghapus dosa di bait Allah, itu harus domba-domba dari Migdal Eder ini, yaitu menara pengawal kawanan domba, wilayah Migdal Eder. Sekali lagi, Yesus lahir, berita kelahiran Yesus ini sebenarnya selain berita sukacita, sekaligus berita kematian Yesus. Yesus harus menjadi domba secara rohani, menjadi korban ke bait Allah atau ke rumah Allah. Kita kembali ke Matius pasal 2 ayat 11. Orang-orang Majus itu membuka persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Makna teologisnya adalah emas itu selalu berhubungan dengan seorang raja. Seorang raja, tahtanya, mahkotanya, pakaiannya, semua diwarnai dengan emas. Sekalipun Yesus ini baru lahir, masih kecil, tetapi dialah Raja alam semesta ini. Kembali ke Yesaya 9 ayat yang ke-5. Dialah penasihat yang ajaib, Raja yang kekal, Raja damai. Yang kedua, persembahan mereka adalah kemenyan. Kemenyan ini selalu berhubungan dengan dan berkaitan dengan pekerjaan seorang imam. Pekerjaan seorang imam adalah mempersembahkan, memimpin penyembahan umat pilihan Allah di bait Allah kepada Allah. Makna yang kedua, sekali lagi, persembahan orang-orang Majus ini adalah kemenyan.
Ini membuktikan bahwa Yesus adalah seorang imam yang akan memimpin umat manusia menghadap Allah, menyembah Allah dengan benar. Yang ketiga, mereka mempersembahkan mur. Mur ini rasanya pahit dan pahit sekali. Mur melambangkan penderitaan, kepahitan, penderitaan yang tiada tara. Yesus sebagai Raja alam semesta ini, Yesus sebagai imam. Tugas imam mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Yesus sebagai imam tidak mempersembahkan domba, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Inilah makna teologis dari persembahan orang-orang Majus dari timur. Inilah makna teologis dari Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Berita sukacita, berita bahagia, kelahiran juru selamat, kelahiran kedatangan Allah pencipta alam semesta ke dunia ini. Tetapi sekaligus juga berita duka cita akan kematian, bagaimana cara Yesus mati. Saat Yesus sebelum mati, tergantung di kayu salib. Di akhir kata-kata, sebelum dia berkata tetelestai, sebelum dia berkata sudah selesai, Yesus berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Dan terjadi gempa. Saat Yesus mati terjadi gempa yang dahsyat, sampai selubung tabir bait suci yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbelah dari atas ke bawah. Perlu saudara pendengar Dupanas yang berbahagia ketahui bahwa ruang Maha Kudus itu tidak boleh sembarang orang dan tidak boleh sembarang imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus, karena ruang Maha Kudus itu simbol kehadiran Allah. Imam yang boleh masuk itu pun imam yang mendapat undian untuk melaksanakan korban kepada Allah. Imam yang tidak mendapatkan undian jatah melayani masuk ke tempat Maha Kudus akan meninggal. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Karena Allah itu kudus, manusia itu berdosa. Sehingga tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bertemu secara langsung. Korban-korban penghapus dosa dalam perjanjian lama itu hanya simbolis. Saat orang Israel jatuh dalam dosa, maka orang yang berdosa itu harus membawa seekor domba, atau kalau tidak kaya bisa membawa burung tekukur atau burung merpati. Dibawa kepada imam dan imam itu akan menyembelih menjadi korban penghapus dosa. Itu hanya simbolis. Korban yang sesungguhnya, korban yang bisa menyatukan kembali antara manusia yang berdosa dan Allah yang Maha Kudus ini hanya korban Yesus. Saat tabir bait suci terbelah, itu membuktikan bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah kapan saja. Karena korban yang sejati di atas Golgota sudah terlaksana, korban yang menghapus dosa dunia ini, sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah kembali. Tidak ada korban yang dapat menyatukan antara manusia yang berdosa dengan Allah selain korban Yesus. Korban apapun tidak bisa menyatukan kembali.
Itu sebabnya mari kita memasuki bulan Desember. Hari ini pertama bulan Desember. Kita memasuki dengan penuh sukacita. Bukan karena kita siap secara materi untuk pesta pora menyambut merayakan perayaan Natal. Tapi mari kita bersukacita dan bergembira. Karena Allah pencipta alam semesta ini hadir ke dalam dunia ini. Lebih dari itu, Dia hidup bersama-sama dengan kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat boleh meninggalkan kita, orang yang kita cintai boleh mengkhianati kita, boleh menyakiti, membuat luka di hati kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengkhianati kita, dan tidak pernah menyakiti kita. Dan melalui kelahiran Yesus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, Dialah korban yang dapat mengembalikan kita sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Dialah korban yang sempurna. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke surga kalau tidak lewat aku. Kalau Allah itu Esa, kalau Allah itu tunggal, maka jalan ke sana pun juga tunggal atau Esa. Tidak ada yang lain. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari memasuki Desember ini kita buka hati kita. Mempersilakan Yesus masuk dalam hidup kita dan hati kita. Jangan hanya diwarnai pesta pora. Jangan diwarnai pertengkaran karena acara-acara. Mungkin yang kita usulkan ditolak. Tetapi sekali lagi, mari kita bersukacita. Siapakah kita ini? Kita ini debu, manusia yang penuh dosa. Tetapi Allah mau hadir dalam kehidupan ini. Ini satu anugerah terbesar dan terindah yang tidak pernah kita dapatkan dari dunia yang kita diami ini. Dunia boleh berguncang, gempa, tsunami, badai, banjir boleh datang di dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang saudara jangan lupakan, bahwa Allah pencipta alam semesta ini pernah datang ke dunia ini. Bukalah hatimu, terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kesempatan yang sangat indah. Di bulan Desember kami boleh memasuki di Desember tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun sampai hari ini. Dan kami boleh memasuki Desember tahun ini. Satu anugerah terindah dalam hidup ini. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami dan hati kami. Kami bersyukur Tuhan agar kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut Natal, mengerti makna Natal yang sesungguhnya, agar hidup kami tidak diwarnai pertengkaran, iri hati, dengki, tapi hidup kami selalu diwarnai sukacita yang meluap dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga membuat kami mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Engkau Allah pencipta alam semesta ini. Sekalipun Engkau lahir 2000 tahun yang lalu, tapi berita kelahiran-Mu sudah Engkau sampaikan kepada Adam dan Hawa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang mau hadir ke dunia ini dan menjadi korban buat kami, sehingga kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.